Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Marhama Ulfa dalam mata kuliah persamaan diferensial lanjut. Pada hari ini kita akan membahas terkait materi masalah nilai batas. Nah, minggu yang lalu kan kita sudah membahas materi masalah nilai awal. Nah, masalah nilai batas ini berhubungan dengan materi kita pekan lalu. Bisa dilihat di slide ya. Nah, apa bedanya materi ini dengan materi kita pekan lalu? Ada sedikit perbedaan. Bisa diperhatikan di sini. Perhatikan persamaan diferensial linier orde 2 berikut. Jadi, terlihat di sini bahwa materi masalah nilai batas itu fokusnya di persamaan diferensial orde 2, yaitu turunan kedua. Kalau materi kita pekan lalu, persamaan linier yang digunakan adalah orde 1. Persamaan diferensialnya orde 1, sedangkan untuk masalah nilai batas yang digunakan adalah orde 2. Boleh nggak kalau masalah nilai awal di orde 2? Boleh. Jadi, untuk masalah nilai batas hanya berlaku untuk persamaan diferensial orde 2, sedangkan masalah nilai awal itu berlaku untuk orde 1 dan orde 2 juga. Misal di sini persamaannya berbentuk A2, ini koefisien ya. Jadi ada turunan kedua di sini, ada turunan pertama dan seterusnya. Dengan syarat adalah A2 koefisien dari turunan keduanya tidak sama dengan 0. Artinya persamaan diferensial linier ini memang mengharuskan bentuk turunan kedua. Kemudian jika di sini YX0 sama dengan Y0 dan Y aksen X0 sama dengan Y1. Nah, ini yang saya buat warna merah, ini warna merah. Artinya nilai X-nya sama ya, baik itu untuk persamaan dalam bentuk Y ataupun persamaan dalam bentuk Y aksen. Nilai X-nya sama. Nah, jika nilai X-nya sama, maka bentuk ini disebut masalah nilai awal. Saya ulangi kembali. Kalau bentuknya sama, nilai X-nya, YX0 sama dengan Y0, jadi fungsi X, angka nilai X-nya itu sama, baik itu fungsi Y ataupun fungsi Y0, maka dia disebutnya masalah nilai awal. Sedangkan, berarti kalau nilainya berbeda, nah dalam hal ini YP sama dengan Y0, kemudian Y aksen Q sama dengan Y1, berarti nilai X yang pertama adalah sebesar P, nilai X yang kedua adalah sebesar Q. Berbeda ya. Nah, kalau berbeda, berarti ini kita sebut dengan masalah nilai batas. Paham ya sampai di sini? Nah, suatu masalah nilai batas dapat mempunyai tepat satu penyelesaian, tak berhingga penyelesaian, atau tidak mempunyai penyelesaian. Jadi kalau tepat satu berarti nanti hasil penyelesaiannya nilai C-nya hanya 1. Kalau tak berhingga berarti nilai C-nya bisa angka berapapun dan itu sangat banyak. Ciri-cirinya bagaimana? Nah, tak berhingga ini biasanya kalau nanti ketika kita mencari, baik itu nilai C1 ataupun nilai C2, akan menghasilkan nilai yang sama. Jadi ketika kita mencari berdasarkan syarat pertama ketemu nilai C1 misalnya, hasilnya K, kemudian ketika kita menggunakan syarat yang kedua ketemu nilai C1-nya lagi sama dengan K lagi, sama dengan yang pertama, berarti itu mempunyai tak berhingga penyelesaian. Beda kasus dengan yang berikutnya. Tak mempunyai penyelesaian berarti kalau kita mencari yang pertama nilai C1-nya K, ternyata ketika kita mencari dengan syarat kedua, C1-nya beda lagi. P misalnya. Yang pertama C1 sama dengan K, yang kedua C1 sama dengan P. Kok beda? Nah, karena beda, maka dia bisa kita simpulkan tidak mempunyai penyelesaian. Nah, bagaimana contohnya? Simak yang berikut ini. Tentukan solusi dari masalah nilai batas berikut ini. D pangkat 2Y per DX kuadrat tambah Y sama dengan 0. Ini kan bentuk turunan kedua ya. Nah, ini bentuk turunan kedua. Ini kan boleh kita tulis Y double aksen ya. Ini Y double aksen. Nah, karena bentuk ini Y double aksen, berarti bentuk ini bisa kita cari solusinya dengan menggunakan konsep masalah nilai batas jika syaratnya terpenuhi. Nah, kita lihat di soal. Syaratnya terpenuhi nih. Tahu dari mana? Ini kan X ya. Nah, ini tadi X yang pertama nilainya 0. Kemudian, oh ini Y aksen ini ya. Oh, sama-sama Y. X yang pertama nilainya 0, yang kedua, X yang kedua nilainya Pi per 2. Pi itu kan
Kalau dalam trigonometri nilainya 180 derajat. Berarti ini Pi dibagi 2, 180 derajat dibagi 2, berarti 90 derajat. Nilai X-nya berbeda, maka yang kita gunakan adalah konsep masalah nilai batas. Caranya gimana? Hampir sama dengan masalah nilai awal, kita cari dulu fungsi Y-nya. Jadi kita integralkan sebanyak 2 kali. Nah, penyelesaian ini kita tidak hanya mencari solusi yang memenuhi persamaan diferensial, tapi juga memenuhi kedua syarat. Syarat yang pertama tadi Y0 sama dengan 0, syarat yang kedua Y pi per 2 sama dengan 1. Harus kita penuhi kedua syarat tersebut. Berikutnya, nah, solusi umum dari persamaan tersebut adalah C1 sin X ditambah C2 cos X. Nah, tahu dari mana? Ini hasil integralnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi untuk saat ini saya ajarkan dulu, kita fokus mencari masalah nilai batas, bukan mencari hasil integralnya ya. Jadi dianggap ini sudah tahu. Bagaimana caranya akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah di sini karena solusinya Y sama dengan C1 C2 cos X, maka kita masukkan syarat tadi yang diketahui. Syarat yang diketahui kan ada dua. Y0 sama dengan 0, dan tadi Y pi per 2 sama dengan 1. Kita masukkan yang pertama, Y0 sama dengan 0. Ini kan artinya X-nya 0, kemudian Y-nya 0. Kita masukkan. Berarti kita masukkan ini Y-nya diganti 0, C1 sin 0, ini ya, ditambah C2 cos 0. X-nya diganti 0, Y-nya juga diganti 0. Baru kita cari tahu hasilnya. 0 sama dengan C1 sin 0. Sin 0 berapa? Ayo. Ya, sin 0, 0. Kemudian cos 0 berapa? Ya, cos 0, 1. Berarti ini bisa kita simpulkan 0 sama dengan C1 sin 0 tadi kan 0 ya. 0 ditambah cos 0 tadi 1, C2 dikali 1 tetap C2, maka hasilnya C2 sama dengan 0. Nah, karena C2 sama dengan 0, kita masukkan lagi ke persamaan. Dituliskan ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua tadi Y pi per 2 sama dengan 1. Jadi hasil yang sudah kita cari ini, C2 sama dengan 0 kita simpan. Kita masukkan ke syarat yang kedua. 1 sama dengan C1 sin 90, karena tadi pi per 2 kan 90 ya. Ditambah C2 cos 90. Sin 90 berapa? Ya, sin 90, 0. Kemudian cos 90, ya, cos 90, oh kebalik ya, sin 90 itu 1, cos 90 itu 0. Kita masukkan nilainya. 1 sama dengan C1, dari mana? Kan sin 90, 1. C1 dikali 1 tetap C1, ditambah C2 dikali 0, 0, tidak saya tuliskan. Maka kita sudah mendapatkan dua nilai, C1 dan C2. Nah, karena kita mendapatkan dua nilai yang berbeda untuk C1 dan C2, dari hasil syarat kita tadi juga menghasilkan nilai C1 dan C2 masing-masing, maka bisa kita katakan bahwa solusi masalah nilai batas ini mempunyai solusi tunggal atau satu solusi. Jadi bisa kita ubah fungsinya, kita masukkan ke fungsi awal, Y sama dengan C1, 1 tadi ya, 1 dikali sin X, ditambah C2-nya 0, 0 dikali cos X, jadi hasilnya 0. Maka fungsi terakhir bisa kita tuliskan Y sama dengan sin X. Nah ini, dari mana? Ini nilainya tadi C1-nya dimasukin ke sini, kemudian C2 yang sudah kita peroleh ini juga dimasukkan ke sini. Nah, ketemulah Y sama dengan sin X. Atau bisa dikatakan tadi dia mempunyai solusi tunggal. Contoh yang berikutnya. Selesaikan masalah nilai batas. Hampir sama dengan yang soal pertama ya. Cuma dia tadi yang pertama sama dengan 0, yang keduanya sama dengan X. Untuk 0 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan Pi. Dengan Y0 sama dengan 2 dan Y pi sama dengan 1. Nah, ini langkah penyelesaiannya sama. Ini kan X-nya 0, Y-nya 2. Kemudian yang kedua, X-nya Pi 180, Y-nya 1. Kita masukkan ke solusi yang sama. Bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi kan fungsi ini sama dengan 0 ya, karena sama dengan 0 di sini nggak ada X-nya.
Nah, karena di fungsi ini ada sama dengan X, maka di sini ada X plus. Kalau di sini nanti 2X, berarti di sini jadi 2X, dan seterusnya. Paham ya bedanya ya? Bedanya adalah kalau tadi di sini ada X, maka di sini juga ditambahkan X dalam solusi persamaan diferensial. Kita masukkan syaratnya, Y0 sama dengan 2, berarti Y-nya diganti 2, X-nya diganti 0, ditambah C1 sin 0, ditambah C2 cos 0. Tadi sin 0 kan 0, cos 0 itu 1. Berarti ini 0 tambah 0. Ini sampai sini hasilnya 0. Kemudian C2 cos 0 hasilnya adalah C2. Maka nilai C2 sama dengan 2. Ini kita simpen ya. Langkah yang berikutnya adalah kita menggunakan syarat yang kedua, yaitu YP sama dengan 1. Kita masukkan ke fungsinya juga. YP sama dengan 1, berarti 1 sama dengan Pi. X-nya diganti Pi, ditambah C1 sin Pi, ditambah C2 cos Pi. Nah, Pi-nya tetap di sini. C1 sin Pi. Pi itu kan 180 derajat. Sin 180 derajat berapa? Oke, sin 180 derajat 0. Berarti ini. Nah, ini akan menghasilkan nilai 0. Ini hasilnya 0. Kemudian C2 cos Pi. Nah, cos Pi ini nilainya berapa? Cos 180. Cos 180 nilainya adalah min 1. Jadi C2 dikali min 1, di sini saya tuliskan min C2. Maka hasil dari C2, ini pindah ruas ke depan ya. Satunya pindah ruas ke belakang, jadinya ini. C2 sama dengan Pi min 1. Nah, jelaslah syarat ini tidak cocok. Nah, kenapa tidak cocok? Kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Yang slide sebelumnya, berdasarkan syarat 1, kita menemukan hasil C2 sama dengan 2. Nah, di sini C2 sama dengan 2. Sedangkan, ketika kita gunakan syarat kedua, ketemu C2 sama dengan Pi min 1, hasil yang berbeda. Nah, Pi ini kalau dalam bentuk trigonometri bisa kita gantikan 180. Tapi kalau bentuk biasa, Pi ini nilainya adalah 3,14. 3,14 dikurangi 1, 2, sekian. Tidak sama persis dengan hasil yang sebelumnya, yaitu nilainya 2. Karena hasilnya berbeda antara sesama nilai C2, dengan menggunakan syarat 1 dan syarat 2, maka bisa kita simpulkan bahwa dalam hal ini, masalah nilai batas ini tidak mempunyai penyelesaian. Jadi tadi kasus contoh soal pertama mempunyai tepat satu penyelesaian, contoh soal yang kedua tidak mempunyai penyelesaian karena nilai C2-nya berbeda antara syarat yang pertama dengan syarat yang kedua. Silahkan dicatat ya, jangan lupa. Jadi sambil diulang-ulang videonya sambil dicatat caranya. Contoh yang berikutnya, dengan soal yang sama, Y aksen plus Y sama dengan X, tapi saya ubah intervalnya 0 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan Pi per 2. Nah, Pi per 2 ini kan tadi 90 ya. Persamaan umum dari PD tersebut sama, kita masukkan nilainya, tadi ketemu C2 sama dengan 2. Ini langkah awalnya sama dengan di contoh 2. Hasilnya sama, C2 sama dengan 2. Namun, ketika kita gunakan syarat yang kedua, Pi per 2, C1 sin 90 ditambah C2 cos 90. Tadi kan sin 90 hasilnya 1 ya. Jadi C1 dikali sin 90, 1 tetap C1. C2 dikali cos 90 itu hasilnya berapa? 0. Oke, karena ini kan 0 ya. Jadi ini cos 90 hasilnya 0, maka C2 dikali 0 hasilnya 0. Sehingga nilai C1 ketemunya 1 min Pi per 2. Nah, ini bisa kita katakan dia mempunyai solusi tunggal atau penyelesaian tunggal. Kenapa? Dari syarat 1 ketemu nilai C2, dari syarat 2 ketemu nilai C1. Nah, masing-masing nilai sudah ketemu, tinggal kita masukkan ke fungsi awal. Jadi ini kita masukin ke sini, ke solusi awal. Y sama dengan X, X-nya tetap. C1 hasilnya 1 min Pi per 2, ini tidak saya ganti nilai Pi-nya. Kemudian C2 tadi hasilnya 2 cos X. Jadi ini adalah solusi dari persamaan tersebut. Paham ya? Nah, saya berikan 2 buah soal yang terkait dengan yang tadi.
Jangan lupa ketika diminta tentukan solusi dari masalah nilai batas, yang perlu kalian perhatikan adalah 3 jenis solusi, 3 jenis hasil. Yang pertama bisa jadi masalah nilai batas tersebut memberikan solusi tunggal. Yang kedua bisa jadi masalah nilai batas tersebut memberikan solusi yang tak terhingga banyaknya. Yang ketiga bisa jadi masalah nilai batas tersebut tidak memberikan solusi. Bedanya apa? Kalau memberikan solusi tunggal berarti akan kita peroleh nilai C1 dan C2 berdasarkan kedua syarat yang diberikan. Kalau dia tidak mempunyai solusi, berarti ketika kita masukkan syarat 1 dan 2, nanti akan memperoleh nilai C1 dan C2 yang berbeda. Misal seperti contoh saya tadi, ketemu nilai C2 dari yang pertama, dari yang kedua juga ketemu nilai C2, tapi duanya beda, kedua ini berbeda, sesama C2-nya nilainya berbeda, maka itu dikatakan tidak mempunyai solusi. Nah, kasus yang mempunyai banyak solusi gimana? Berarti ketika kita masukkan syarat 1 dan syarat 2, sama-sama misalnya menghasilkan nilai C1, dan ternyata nilai C1-nya sama persis. Kalau nilai C1-nya atau C2-nya sama persis, maka bisa dikatakan masalah nilai batas ini mempunyai solusi yang tak berhingga banyaknya. Oke, silakan dikerjakan tugas tadi dengan baik. Saya tunggu hasil pengumpulan tugasnya. Terima kasih sudah menyimak materi ini dengan baik. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.